materi sore hari ini kita masuk ke tahap proses data secara sekilas untuk seluruh metode ya, seluruh metode yang digunakan di dalam eksplorasi mineral ini. Nah, di dalam proses ini kita ingin meninjau beberapa teknik singkat saja, kajian singkatnya. Di dalam proses itu tentu saja ada suatu kegiatan yang disebut sebagai reduksi data ya. Reduksi data. Di sini kita akan meninjau despiking. Despiking itu suatu istilah yang menunjukkan bahwasanya data-data itu kita harapkan itu smooth ya, datanya berbentuk smooth begitu, jadi tidak ada spike data yang tidak perlu. Ini disebut sebagai despiking. Kemudian yang kedua adalah leveling ya. Dalam leveling nanti keterkaitan atau keseimbangan data untuk mungkin kita bisa mengambil data dalam beberapa lintasan begitu, kita bisa melakukan leveling terhadapnya. Kemudian lain-lainnya, kemudian nanti masuk ke interpolasi, yaitu statistik dan berbagai fungsi. Oke, yang yang paling mencolok di sini nantinya di dalam proses itu mestinya ada step yang disebut sebagai grading ya. Grading itu adalah suatu penentuan suatu nilai dari data-data yang mungkin tidak tertata dengan baik, namanya saja grading. Jadi membuat data di dalam bentuk grid yang bagus ya. Jadi ini contohnya adalah data-data yang data points-nya adalah yang berwarna hitam di sini ini. Kemudian data yang akan dibuat adalah data yang dalam warna biru ini. Nah, jadi proses ini kelihatannya berlaku untuk semua metode di geofisika, tetapi ini sangat berlaku di metode atau di kajian tentang eksplorasi mineral ini. Hampir semua data-data yang dipakai di dalam metode geofisika itu harus diproses grading ya, harus diproses grid. Dengan demikian dalam data yang tidak teratur itu kita bisa menggambarkan data dalam bentuk kontur, di mana kontur tadi dibentuk oleh suatu proses grading menjadi datanya menjadi teratur semacam ini. Nah, di dalam grading tentu saja yang harus kita perhatikan adalah biasanya yang kita gunakan adalah metodenya ya. Metodenya pemilihan metode biasanya dipakai kriging begitu ya, metode kriging. Yang di dalam kriging itu ada beberapa opsi. Dia salah satunya adalah radius pencarian data sama kepipihan data. Kepipihan radius pencariannya. Jadi kalau misalkan kita kaji dalam bentuk radius lingkaran begini, itu kita bisa katakan bahwasanya data yang masuk di dalam radius itu yang dihitung. Apa jadinya kalau data lingkaran saya itu terlalu kecil? Misalkan untuk menghitung data di sini saya hanya menggunakan lingkaran yang kecil segini ini saja, maka data ini hanya disupport oleh dua titik yang dekat saja. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nanti akan jadi klosur-klosur bulat-bulat begitu ya. Itu berarti menunjukkan bahwasanya lebar dari radius yang kita gunakan masih kurang pas. Nah, ini sangat penting sekali di dalam proses grading ini karena dengan proses grading yang berbeda itu biasanya akan membuat gambar yang berbeda, membuat hasil visual yang berbeda. Nah, ini menjadi penting buat kita bagaimana cara mengerjakan proses grading ini ya, sehingga menjadi benar nantinya. Nah, sebentar. Oke, salah satu cara yang digunakan di dalam
proses itu adalah interpolasi ya. Interpolasi itu bagaimana cara membuat sebuah interpolasi dari suatu titik-titik di mana nanti kita akan mendapatkan sebuah garis terbaik ya, atau sebuah lintasan terbaik. Nah, salah satu yang digunakan adalah spline ini, contohnya semacam ini. Jadi misalkan kita punya data, ada 5 data dengan spasi yang irregular semacam ini, itu kita bisa create interpolasi dari data-data yang berbasis lintasan semacam ini, itu dengan salah satunya adalah dengan spline. Spline itu memang di-create supaya dia bisa membuat suatu cara menghitung begitu, cara menentukan interpolasi yang sesuai dengan bagaimana tangan arsitek itu akan membuat suatu lintasan gitu ya. Nah, dari kalau saya punya 5 titik semacam ini, itu sudah ada suatu sistem yang namanya adalah spline, di mana dalam spline ini akan membuat suatu lintasan garis yang disupport oleh yang disebut sebagai garis pengarah ini ya, garis pengarah dari titik-titik data yang kita punya. Garis pengarah ini bisa panjang, bisa pendek sesuai dengan kelengkungan yang kita inginkan. Ya, ini kalau kalian sering bermain-main dengan Corel itu tidak asing semacam ini ya. Nah, itu adalah spline sebenarnya. Jadi saya membuat suatu poin di situ, kemudian poin tadi saya berikan pengarah garisnya. Bisa bobotnya besar, bisa bobotnya kecil. Nah, sehingga kita akan mendapatkan sebuah data yang sudah terinterpolasi secara spline dari data irregular semacam ini. Nah, baik data proses grading maupun data proses dengan menggunakan spline ini, kita akan mendapatkan data-data dengan spasi yang relatif regular ya, spasi yang relatif regular. Spasi regular ini sangat penting, terutama dalam kajian proses enhancing ya, memperkuat data dengan melakukan proses matematik di situ. Misalkan saja diferensial atau proses diferensial yang kedua atau pemodelan atau apapun itu akan lebih nyaman jika data-data yang kita punya itu berada dalam spasi yang regular ya, spasi yang sama. Nah, ini juga sangat penting nantinya. Ini seperti yang ditanyakan kemarin, ketika kita menggunakan sampling data itu sama dengan 2 kali dari sampling yang dimiliki data di situ, itu adalah sampling data kita adalah sampling Nyquist ya. Jadi kita mendapatkan data-data yang sangat minimalis yang mestinya masih bisa digunakan untuk merekonstruksi asalkan kita terapkan spline dengan benar. Jadi teknik spline ini sangat penting sekali, terutama untuk membuat sebuah kurva dari beberapa titik data ya. Dan ini diperbolehkan dalam geofisika. Ini diperbolehkan dalam geofisika karena kalau kita tidak menggunakan teknik sampling di sini, maka akan didapatkan data-data dalam bentuk yang runcing dan malah tidak masuk akal. Oke ya. Oke. Nah, sebenarnya ini kelihatannya kok terbalik-balik ya. Sebentar ya. Oke, nggak apa-apa ya. Interpolasi yang ini tadi, interpolasi yang spline dalam suatu lintasan tadi, itu kadang-kadang juga bisa dikerjakan dalam dua bidang ya, dalam dua kali atau dua lintasan ya. Misalkan saja saya pengen dari data yang ada semacam ini, itu pengen dibuat dalam bentuk final grid semacam ini. Itu yang pertama tadi tentu saja menggunakan data-data atau menggunakan konsep kriging tadi ya. Jadi kita menggunakan interpolasi dari data yang
atau tidak reguler begini, tidak teratur, menjadi data yang lebih teratur. Nah, itu bisa digunakan kriging tadi. Tetapi juga bisa kita gunakan dengan step 2 kali semacam ini. Jadi kita menggunakan interpolated spline tadi berdasarkan satu lintasan tertentu yang kita asumsikan lintasan tadi memang lintasannya itu masih berbentuk tidak lurus begitu ya, tidak lurus apa adanya, tetapi kita pick atau kita ambil data-data pada titik-titik yang relatif sama, sehingga bisa saya katakan dari ke 6 data yang pada lintasan 1, 2, 3, 4 itu bisa bikin menjadi lurus macam ini, kemudian nanti diinterpolasi ke arah kanan ya. Jadi satu D-spline dulu menjadi vertikal, kemudian di satu D-spline pada arah yang lain, sehingga ini juga bisa dapatkan data dalam final grid yang relatif sama dengan kriging. Jadi sekali lagi, cara membuat proses interpolasi dari data seperti ini menjadi seperti ini itu ada berbagai macam cara. Kalau kalian buka Surfer ya, yang itu suatu tools rutin yang sering kita pakai untuk melakukan proses grading, itu ada beberapa macam, ada bikubik, ada linear, ada kriging dan sebagainya. Ada beberapa metode interpolasi. Oke ya. Nah, yang sering dipakai atau standarnya adalah kriging. Ya, standarnya adalah kriging. Kalau kalian pengen membaca lebih jauh, itu bisa mencari buku geostatistika ya. Di situ ada salah satu metode kriging. Atau di helpnya Surfer itu ada. Jadi saya harapkan silahkan diperbaiki bagaimana cara melakukan interpolasi. Karena kemarin ini bimbingannya Prof. Sis ya, itu baru proposal tesis, itu menggunakan Surfer apa adanya. Jadi dari data apa adanya itu dilakukan proses grading gitu ya. Tapi hasilnya itu berupa kontur-kontur begitu ya, berbulat-bulat begitu. Nah, itu menunjukkan bahwasanya kriging diterapkan secara tidak tepat di dalam data itu. Ya, jadi kriging diterapkan ya mungkin secara standar saja sesuai dengan apa yang ada di dalam software. Dan ternyata memang benar, dia tidak melakukan perubahan apapun, kemudian dikontur saja. Jadi konturnya itu ada gambarnya, ada bentuknya, tetapi cuma jadi bulat-bulat begitu loh ya. Kalau saya gambarkan kira-kira jadi misalkan ada data, sorry ini salah ya. Jadi misalkan ada data seperti ini, karena yang dicari itu terlalu radiusnya terlalu kecil, itu akan menjadi klosur di sini nih ya, klosur di sini nih. Misalkan terus ini gini nih. Nah klosur begini nih. Padahal sebenarnya dua klosur ini kan tidak akan terbentuk kalau kita searchingnya lebih lebar ya. Mestinya tidak seperti itu, mestinya menjadi datanya menjadi seperti ini ya. Jadi karena ini menjadi satu, nah sini seperti ini, nah tidak menjadi satu klosur sendiri-sendiri gitu. Nah ini bisa kalian lihat di dalam data-data yang sudah dilakukan proses grading ini. Karena proses secara matematik ini itu kadang-kadang menimbulkan hasil yang di luar dugaan ya, di luar dugaan karena penerapan parameter yang tidak tepat. Salah satunya nanti ada yang disebut sebagai bullseye. Nanti mungkin ada di sini ya, di lab nanti. Ada bullseye. Bullseye itu suatu penampakan anomali yang sebenarnya merupakan hasil dari interpolasi. Oke ya, kita lihat nanti. Oke ya, ini ada berbagai macam, sekali lagi ada berbagai macam cara melakukan proses grading ya. Grading di metode magnetik, di metode gravity, di metode geoelektrik, itu semuanya mempergunakan interpolasi ya, dalam hal penggambaran tentu saja ya.
di metode MT, di hampir semua metode ya, hampir semua metode menggunakan interpolasi. Di seismik pun juga menggunakan interpolasi untuk menggambarkan wiggle gitu, lebih halus ya. Nah, jadi pelajaran interpolasi ini menjadi sangat penting, dan itu tidak diberikan di kuliah geofisika, tidak diberikan. Jadi hanya dari pengalaman saja, bagaimana bisa mendapatkan hasil grading yang pas begitu. Oke. Nah, proses di dalam yang terakhir ini adalah parameter dan artefak. Mungkin ada yang miss nanti ya, nanti saya cek ulang ya dalam diskusi ini. Ya. Nah, ini yang seperti saya sampaikan tadi, itu adalah bullseye ya, bullseye atau kontur yang membulat, circular. Bagaimana kontur ini bisa disebut sebagai bullseye? Ini adalah contohnya semacam ini ya. Ini adalah data-data lintasan dari barat sampai timur ini di daerah titik-titik ini ya. Sudah dibikin dengan spasi yang sama pengukurannya, tetapi spasi pada arah sumbu Y-nya masih terlalu longgar. Nah, setiap data ini tadi setelah diekuivalenkan itu dilakukan proses grading. Ya, ternyata di dalam proses grading ini didapatkan bullseye. Bullseye itu contohnya adalah yang di sini nih. Ya, misalkan di A ini ya, titik A ini ya. Ini adalah contoh bullseye. Di sini ada suatu data tinggian, katakanlah ya. Datanya misalkan tinggian, tetapi data tinggian ini tidak disupport oleh satu titik data apapun. Satu titik data pun tidak mensupport tinggian ini. Ini disebut sebagai bullseye. Sehingga kalau kalian melakukan kajian ekonomis di sini, ini kemungkinan akan ada error ya. Error karena hasil interpolasi. Kemudian juga yang di B di sini nih. B ini adalah contoh bullseye. Ya. Data ini tidak disupport oleh satu titik data manapun. Dia hanya berdasarkan hasil interpolasi teman-teman di sekitarnya ya. Kemungkinannya adalah negatif. Tetapi untuk menentukan bahwasanya ini adalah data yang dikaji, itu masih perlu perhatian lagi. Nah, kemudian yang di A sebelah kanan ini juga relatif membentuk bullseye karena kontur yang ada di dalam ini tidak disupport oleh satu titik pun ya, tidak disupport oleh satu titik pun di sebelah kanan ini. Oke, kemudian juga yang kalau yang di bawah ini masih oke lah, karena masih ada satu titik data di tengah ini. Jadi ini bukan bullseye ya, karena ada satu titik data yang mensupport bahwasanya memang di situ ada tinggian, atau katakanlah ada data yang membentuk klosur begitu ya. Nah, ini yang menjadi perhatian kita semua, bahwasanya hasil dari apapun data geofisika itu sebaiknya itu dipasang titik-titik datanya, sehingga kita yakin bahwasanya yang kita tunjukkan nantinya itu merupakan bullseye ya, bukan merupakan bullseye ya. Jadi ini adalah gambar anomali sirkuler yang dihasilkan dari grading dengan minimum konvatur ya, yang diilustrasikan dari kontur data IP ya pada satu pseudodepth tertentu di daerah Australia bagian selatan. Oke ya, jadi diambil dari Esdaile et al. 2003 ini. Nah, di sini kita bisa mendapatkan informasi bahwasanya memang perlu hati-hati, terutama untuk kajian yang detail begitu. Padahal di situ kita tidak punya data, tetapi kita harus menunjukkan bahwasanya di situ ada anomali. Oke, jadi harus hati-hati sekali lagi. Oke. Nah, kemudian selanjutnya itu adalah menggabungkan set data, kemudian data enhancement, stacking, rasio dua data pengukuran, dan manipulasi matematis atau filter. Nah, kadang-kadang kita juga memerlukan penggabungan dataset. Ini diperlukan keahlian untuk mengolah peta ya. Jadi ini penting sekali mungkin bagi kita
mencoba menggambarkan atau mencoba mendesain bagaimana peta nanti akan dibuat ya, bagaimana peta nanti akan dibuat. Ini perlu informasi yang perlu kita pelajari ya. Apa saja yang akan kita gabungkan dan bagaimana kita akan menggambarkan. Kelihatannya ini juga tidak diajarkan, tapi silahkan kita nanti bisa belajar sendiri terutama dari paper-paper yang baik gitu, yang kalau kita melihat gambarnya tuh wah bagus sekali gambarnya, kita usahakan contoh untuk itu. Oke ya, ini penggabungan set data ini penting sekali untuk mensupport interpolasi. Kemudian di data enhancement ini prinsipnya data yang kita gambarkan di dalam bentuk kontur itu adalah data enhancement. Jadi bagaimana cara kita mengenhance data yang kita sajikan dalam bentuk kontur supaya kontur yang kita create atau warna-warna yang dibikin untuk menggantikan garis kontur itu bisa mensupport interpretasi kita. Ya, seperti yang saya sampaikan kuliah sebelumnya itu. Oke, ini kelihatannya sebentar ada gambarnya apa enggak ya? Oke, ini ada contoh data stacking ya. Nah, ini ada contoh data stacking. Ini adalah rekaman signal EM, jadi gelombang atau medan magnet yang diulang pada lokasi yang sama. Nah, kita bisa melihat stacking data. Arti apa maksud dari stacking data? Yang berwarna biru ini adalah stacking dari 50 pengukuran. 50 pengukuran kita mendapatkan grafik yang tidak begitu konsisten ya untuk 50 pengukuran. Ya, jadi untuk 50 yang pertama, kemudian 50 yang kedua dan ketiga dan seterusnya digambarkan masing-masing, itu didapatkan hasil yang bervariasi. Ya, ini seperti halnya kalau kalian melihat data yang ada di di HVSR ya. Di HVSR itu juga ada proses yang namanya pembentukan kurva spektrumnya ya, yang sudah dihaluskan dengan Kono-Omachi filter. Ada spektrum yang halus begitu. Itu biasanya adalah data dari hasil stacking. Ya, stacking dari sekian banyak data dari tiap-tiap window tadi banyak sekali, kemudian dicari yang terbaik. Ini juga iya, semakin banyak kita melakukan stack terhadap data yang sama, data dalam proses yang sama, pengukuran yang sama, itu kita akan mendapatkan kualitas data yang semakin baik. Ya, ini contohnya saja yang merah ini kelihatannya adalah ya data-data rata dari seluruh data-data yang biru ini. Karena apa? Karena data merah ini hasil stacking, atau stacking itu bisa data-data penjumlahan yang dirata-ratakan atau data-data yang langsung dirata-ratakan. Ya, jadi ini adalah data yang ya paling mewakili lah ya dari data yang kecil-kecil yang diambil berulang-ulang ya. Tentu saja kalau saya mengambil stacking yang 5 juta kali begitu, tentu saja akan mendapatkan data yang lebih realistis bila dibandingkan yang 5.000 kali. Ya, jadi semakin banyak pengukuran secara otomatis akan menimbulkan kualitas data yang lebih baik gitu ya. Ini disebut sebagai data enhancement. Ya, kalau data yang kita punya tadi diambil hanya dari 1 kali atau 2 kali, itu akan kita dapat mengenhance-nya dengan kita melakukan stacking. Ya, datanya kita ambil beberapa kali, kemudian datanya kita stack atau kita rata-rata. Oke ya, kira-kira maksudnya semacam ini. Nah, kemudian enhancing yang selanjutnya ini itu masuk dalam manipulasi matematis ya, atau disebut sebagai filter. Manipulasi matematis ya, atau di sini disebut sebagai filter. Filter itu merupakan manipulasi matematis yang kita menginginkan data yang kita punya tadi itu punya panjang gelombang tertentu ataupun punya frekuensi tertentu. Karena ditengarai mungkin panjang gelombang tertentu itu atau frekuensi tertentu yang lain itu merupakan noise ya, yang kita tak ketahui dari dimensi lain, yaitu dimensi panjang gelombang ataupun dimensi frekuensinya.
Jadi ini adalah contoh data dari yang gambar kiri atas ini. Ini adalah data time domain ya. Jadi datanya itu berubah amplitudenya sebagai fungsi waktu ke arah kanan ini. Tapi ini juga bisa space domain. Jadi bisa time domain, bisa space domain. Jadi kalau time ini berarti di sini adalah waktu, kalau space domain di sini adalah lokasi atau jarak ya. Jarak sebagai sumbu X meter begitu. Nah, di dalam data ini itu untuk melihat apa namanya dalam kacamata yang lain, dalam kacamata frekuensi maupun dalam kacamata panjang gelombang, itu kita ubah menjadi dalam Fourier transform ya, kita dapatkan semacam ini. Nah, ini adalah data yang sebelah kiri dalam bentuk lain ya, ke atas adalah amplitude, ke kanan adalah frekuensi. Nah, ternyata di dalam data time maupun space domain di kiri tadi itu frekuensinya bermacam-macam. Ada yang kecil tapi lebar di sini, frekuensinya kecil cukup kuat. Kemudian ini kecil-kecil juga, frekuensinya amplitudenya kecil. Kemudian pada frekuensi agak tinggi itu amplitudenya mulai agak tinggi gitu. Nah, andaikan kita sudah bisa memisahkan mana data dan mana noise dalam kawasan frekuensi ini, misalkan saja semacam ini ya. Saya mengambil data apa namanya suatu target zona mineral ya, yang dimensinya itu sekitar 50-an meter. 50-an meter. Kemudian data itu diambil setiap 1 meter. Ya, agak detail begitu ya, setiap 1 meter. Sehingga kalau saya mengambil data setiap 1 meter itu anomali lain yang berukuran mungkin setengah meter, 1 meter itu terdetek yang membentuk pola spike di sekitar anomali kecil tadi. Nah, kita ketahui bahwasanya yang saya inginkan adalah anomali yang besarnya, anomali untuk dimensi yang puluhan sampai ratusan meter tadi. Sehingga saya ingin menghilangkan anomali-anomali kecil tadi. Nah, itu salah satunya, contohnya bisa digunakan semacam ini ya. Jadi anomali-anomali kecil itu akan membentuk data dalam domain frekuensi itu pada sisi yang ada di sebelah kanan ya. Sisi yang sebelah kanan. Sisi yang di sebelah kanan ini. Sisi pada frekuensi tinggi. Tetapi data karena dia ukurannya besar begitu ya, puluhan ratusan meter, maka polanya itu akan membentuk setara dengan frekuensi rendah atau panjang gelombangnya tinggi. Ya, setara dengan panjang gelombang tinggi atau frekuensinya rendah. Nah, itu berarti yang di sebelah kiri ini adalah data kita. Nah, dengan demikian kalau kita sudah bisa tahu batasnya itu, kita bisa melakukan pemotongan. Yang di sebelah kanan ini saya kalikan dengan nilai 0 misalkan ya. Yang di sini itu dikalikan dengan nilai 1 mungkin. Yang di sebelah kiri itu bisa saya enhance lagi. Saya kalikan dengan lebih dari 1 biar setara mungkin. Ya, jadi ini kita enhance data pada frekuensi ini. Kenapa kita enhance di sini ini? Karena domain frekuensi ini, amplitude ini itu terkait dengan energinya. Ya, terkait dengan energi. Kalau data pada frekuensi sekian itu dia berada pada amplitude yang tinggi, itu menunjukkan bahwasanya energi yang memiliki frekuensi segini ini cukup tinggi dalam data ini. Jadi energi yang cukup tinggi itu ada di sini. Energi data ya pada frekuensi ini, energi di sini ini juga cukup tinggi di dalam data kita pada frekuensi ini, yang ini juga iya, yang ini juga iya, yang ini juga iya. Nah, jadi dengan cara menghilangkan energi pada frekuensi yang sudah fix tadi, itu kita bisa mengenhance data kita. Ya, jadi misalkan saja yang energinya rendah tetapi masih masuk dalam dimensi data, itu kita naikkan ya, kita kalikan sehingga bisa kita dapatkan seperti ini misalkan ya. Yang ini misalkan kita kalikan dengan 4 kali, yang ini kalikan 1 kali. Yang ini dengan 4 kali, yang ini lebih tinggi lagi 8 kali, sehingga dapatkan data yang relatif tingginya setara. Nah, ini kita melakukan amplifikasi terhadap data-data energi yang berada di sisi dekat dengan zona batas data tadi ya. Nah, dengan demikian kalau kita sudah punya
data dalam kawasan frekuensi ini kita lakukan proses inverse sehingga kita akan mendapatkan data low frekuensi atau data panjang gelombang yang lebar dari data yang di atas ini. Ternyata kalau kita ekstrak pada frekuensi yang rendah, ternyata data yang noisy seperti gambar di atas ini itu data yang termasuk anomali ya, data anomali, data yang kita inginkan hanya berbentuk Richter semacam ini ya. Ini data Richter ya, turunan pertama dari Gaussian ya, terbentuk data Richter semacam ini. Oke ya. Nah, jadi menunjukkan bahwasanya noise yang ada di dalam data ini cukup tinggi ya, noise-nya cukup tinggi, cukup kuat ini ya. Jadi signal terhadap noise itu bisa jadi sama ya, karena ini energinya sama, bahkan noise-nya itu 4 kali lipat ya daripada noise-nya, walaupun terbagi-bagi dalam frekuensi ini ya. Jadi ini porsi amplitude-nya itu 1, ini porsinya 1. Jadi porsi noise-nya 4 kali, sehingga akan sangat sulit bagi kita menyatakan bahwasanya data ini adalah data data turunan kedua dari Gauss gini ya, misalkan ya, data Richter semacam ini. Nah, dari dengan cara semacam ini atau dengan cara filtering ini, itu kita bisa mengenhance data yang kita inginkan. Oke ya, data yang kita inginkan. Oke. Nah, lain halnya kalau data yang ini tadi tidak kita kalikan, tidak kita amplifikasi, tetapi kita buat kayak apa adanya lah semacam ini ya, kayak apa adanya, itu akan mendapatkan data yang relatif berbeda ya, relatif bentuknya menjadi berbeda semacam ini ya, dibandingkan dengan yang di atas, tetapi polanya masih sama ya, dan ini lebih make sense, lebih realistis ya daripada yang di atas ini. Yang di atas ini karena bentuk dalam domain frekuensi yang berbentuk kotak begitu, itu akan menghasilkan data yang Mexican head itu ya, kalian tahu, kayak kecil-kecil kemudian besar, kecil-kecil lagi ya, semacam ini. Oke, jadi ini kira-kira data enhancement yang digunakan. Nah, bisa jadi proses ini tadi itu bisa kita lakukan dengan yang disebut sebagai filter, atau operator. Jadi data yang saya punya tadi itu bisa dibikin menjadi semacam ini, atau bahkan data yang di tengah ini itu kita gunakan sebagai filternya. Ya, kita gunakan sebagai filternya. Ya, tidak harus bentuknya semacam ini ya, filter bisa langsung kotak ya, tapi ini contohnya data yang kita harapkan, data yang kita cari itu kita pasang sebagai operator filter di sini. Ya, kita pasang sebagai operator filter di sini sehingga data yang ada di tengah ini saja yang akan kita ambil. Tetapi kalau kita punya operator filter semacam ini, berarti data yang mendekati bidang batas ini itu akan dikalikan dengan nilai yang kecil dibandingkan dengan data utama pada frekuensi ini sampai ini. Ya, bisa juga kita operator filternya berupa kotak begitu ya, atau kebalikan dari ini seperti yang saya sampaikan tadi, sehingga data yang ada di sebelah kiri ini akan terenhance ya, Oke ya, jadi kita bisa gunakan yang tengah ini sebagai operator filternya. Jadi data yang ini kita kalikan dengan ini, kita dapatkan dengan ini. Kalau kita tidak mau bermain-main di dalam domain frekuensi, kita bisa bermain-main di dalam domain time atau space dengan cara konvolusi. Dari data time atau space domain tadi kita konvolusikan dengan komponen waktu ya, data waktu atau spasial dari operator filter yang kita pakai. Ya, jadi gini kita konvolusikan dengan ini, kita dapatkan data di sini. Oke ya. Nah, apapun yang dilakukan di sini ini sebenarnya hanya merupakan penghalusan. Ya, hanya merupakan penghalusan. Ya, penguasaan dengan kalau penghalusan ini maksudnya saya ingin mengenhance data yang frekuensinya rendah. Itu saya gunakan smoothing. Ya, saya gunakan smoothing. Tapi kadang juga saya ingin mengenhance data yang frekuensinya tinggi. Ya, data yang frekuensi tinggi, sehingga yang saya anggap data adalah yang di kelompok sebelah kanan ini. Nah, itu bisa kita lakukan dengan menggeser
operator filter tadi ke kanan, atau ke kanan yang sini itu kita kalikan dengan 0, yang sebelah kanan ini kita kalikan dengan 1, sehingga kita bisa mendapatkan data yang hanya di sebelah kanan ini saja. Kalau data yang sebelah kanan ini saja berarti kita mengenhance data frekuensi tingginya. Oke, kira-kira semacam itu ya maksud dari gambar ini. Mungkin ada yang mau didiskusikan? Silahkan. Silakan Mas Suhari. Oke, konvolusi itu apa namanya? Sebenarnya ya mirip seperti proses kebalikan dari apa namanya, perkalian dalam kawasan frekuensi ya. Dalam perkalian dalam kawasan frekuensi itu disebut sebagai konvolusi. Jadi secara harfiah konvolusi itu merupakan suatu peristiwa matematik ketika saya punya sebuah input yang saya masukkan ke dalam sistem. Ya, sistem tadi itu punya apa namanya, operator filter namanya, yang mengharuskan kita melakukan proses konvolusi dari data input tadi ke sistem itu tadi. Ya, jadi konvolusi itu merupakan sebuah istilah reverse dari proses perkalian dalam kawasan frekuensi. Ya, dalam kawasan frekuensi. Nah, ini mestinya apa namanya, dikaji lebih jauh di dalam analisis runtun waktu di kuliahnya Pak Aji ya. Mungkin bisa lebih dielaborasi di sana. Jadi kalau saya punya suatu sistem di dalam apapun, sistem apapun itu diterjemahkan sebagai proses konvolusi. Ya, jadi kalau saya punya kotak begini misalkan ya, ini suatu sistem gitu ya. Jadi ketika saya punya suatu data yang saya masukkan dalam suatu sistem, itu proses apa namanya, interaksi antara data terhadap sistem ini disebut sebagai konvolusi. Arti harfiahnya semacam itu. Jadi semacam ini, misalkan saya punya suatu apa namanya, energi gelombang begitu ya, energi gelombang yang masuk ke dalam bumi. Maka bumi itu adalah suatu sistem. Jadi energi tadi itu harus istilahnya saya konvolusikan dengan sistem itu tadi, sehingga membentuk output. Nah, jadi konvolusi itu sering apa namanya, diterjemahkan di dalam bahasa sistem itu tadi, itu sebagai apa, interaksi ya. Dalam bahasa sosialnya adalah interaksi dari suatu input yang nanti akan menghasilkan output. Itu interaksinya disebut sebagai sistem atau konvolusi tadi, Mas. Nah, di dalam kajian runtun waktu ini yang disebut sebagai konvolusi itu adalah terjemahan dalam kawasan waktu atau spasial untuk perkalian dalam kawasan Fourier ya, dalam kawasan Fourier domain. Kira-kira semacam itu Mas Suhari. Kuliah analisis runtun waktu sudah pada ngambil ya atau belum? Ada yang sudah ngambil? Oh, belum ya. Oke, silakan diambil ya. Itu dulu pengajarnya Dr. Waluyo ya, tapi sekarang diganti Pak Aji. Diambil saja, itu akan memberikan informasi yang lebih detail tentang apa yang saya sampaikan ini. Begitu Mas Suhari. Ada lagi yang mau didiskusikan? Kalau mau diskusikan silakan, monggo. Mungkin apa namanya, kalau bisa saya jawab ya nanti saya jawab. Silakan. Tidak? Oke, kalau tidak saya lanjutkan ya. Nah, ini adalah contoh yang lebih detail untuk tiap-tiap filter ya, yang sering dipakai di geofisika. Ini sekali lagi ini berlaku untuk komponen time maupun untuk komponen spasial ya, untuk temporal maupun spasial. Oke, yang pertama itu inputnya semacam ini, bentuknya semacam ini. Ini di dalam satu kelompok signal ini ada beberapa jenis data. Yang pertama adalah data random seperti ini ya, data random.
acak begitu ya. Kemudian ada data impuls atau spike, ini impuls positif, ini impuls negatif. Kemudian ada data step function, ya, naik atau turun. Kemudian ada data gradient yang melandai begitu, melandai naik atau melandai turun. Kemudian ada data yang ya data geofisika, biasanya polanya semacam ini ya, karena kombinasi dengan random jadi complicated ya. Smooth, periodic, variable amplitude. Ya, ini harus kita pegang bahwasanya di dalam kajian analisis runtun waktu maupun runtun spasial itu semua data itu adalah sifatnya adalah smooth. Semua data itu sifatnya adalah smooth, sehingga kita mau diperbolehkan untuk melakukan spline di dalam data. Kemudian yang kedua, data itu sifatnya adalah periodik. Periodik itu maksudnya dalam titik tertentu dia mesti punya sifat periodik. Kalau dia tidak punya sifat periodik berarti disebut sebagai random. Ya, disebut sebagai random. Setiap data geofisika mesti ada sifat periodiknya. Kemudian mesti ada variable amplitude-nya. Jadi di dalam setiap data periodik tadi itu ada amplitude-nya bisa bermacam-macam. Nah, jadi bisa saya katakan setiap data geofisika atau data runtun waktu itu harus selalu memenuhi hukum Fourier. Ya, hukum Fourier yang menyatakan bahwasanya setiap data kalau dia tidak random itu bisa didekati dari jumlahan komponen-komponen Fourier pada periode, pada frekuensi tertentu, dan pada amplitude tertentu pula. Ya, jadi sembarang data apapun, asalkan itu bukan data random, ya, asalkan bukan data acak begitu ya, random ya, bukan data random, itu mesti selalu bisa direkonstruksi dengan kita menjumlahkan sekian banyak data periodik dengan amplitude dan frekuensi tertentu. Nah, maksudnya semacam itu. Itu adalah properti dari data-data geofisika mesti semacam itu, baik secara spasial maupun secara temporal. Oke ya, ini arti dari data-data geofisika ya, sifat data geofisika. Kemudian yang sebelah kanan ini adalah data yang smooth, broad, dan monopole. Jadi ini datanya halus begitu, tapi lebar, panjang gelombangnya lebar begitu, dan hanya satu pol saja. Monopol ya, bukan dipol ya. Hanya satu data positif ataupun negatif saja. Nah, ini contoh bentuk beberapa data maupun noise yang ada di dalam geofisika. Nah, yang pertama adalah filter yang disebut sebagai high pass. High pass ini tentu saja dia akan melakukan enhancing data yang frekuensinya tinggi. Ya, data yang frekuensi tinggi akan di-enhance. Ya, sehingga setelah dilakukan proses high pass filter itu random itu biasanya masuk semua. Berubah pun sedikit sekali ya, kita high pass. Ya, karena data random ini biasanya frekuensinya sangat tinggi sekali karena dia spike begitu. Data random itu tidak bisa kita interpolasi. Tidak bisa kita lakukan smooth spline karena random. Random itu ya dia berbentuknya lincip-lincip begitu. Lincip-lincip ya. Sekali lagi lincip-lincip tidak bisa di-spline ya. Kalau yang ini masih bisa di-spline. Oke ya. Di high pass itu berarti data yang runcing-runcing akan terjaga. Jadi ini contohnya yang random, kemudian yang spike atau impulse ini masih terjaga, kemudian step ini juga masih terjaga tetapi bentuk pola yang berbeda. Ya, karena step ini tidak bisa kajian separuh dari spike ini ya. Atau satu sisi dari spike, bentuknya seperti satu sisi dari spike. Kemudian data-data yang frekuensinya agak rendah atau panjang gelombangnya yang besar ini akan hilang, akan ter-remove ya. Yang masih kelihatan adalah data perubahan ini ya, perubahan menjadi data dari data yang linear, kemudian berubah mulai ada data yang data geofisika ini tadi ya, yang smooth, periodic, amplitude, variabel itu tadi. Ini masih ada sedikit di depan ini.
Oke, jadi ini maksudnya kalau kita pengen mengenhance data high frekuensi kita pengen mengabaikan data-data yang besar. Nah, jadi dari kalian yang mungkin kemarin sudah mengambil kuliah tentang gravity, yang disebut sebagai proses pengurangan data yang setelah diangkat ke atas ya, jadi frekuensinya rendah dikurangi dengan data yang saya punya dikurangi dengan data yang setelah diangkat ke atas, akan didapatkan data pada frekuensi tinggi. Itu adalah contoh dari high pass filter. Oke. Kemudian yang kedua adalah low pass. Low pass tentu saja kebalikan dari high pass. Low pass itu dilakukan kalau kita pengen mengenhance data-data yang rendah frekuensinya atau panjang gelombang yang lebar. Jadi kalau di dalam kacamata eksplorasi mineral itu saya ingin melihat secara garis besar, mungkin geologi yang semi regional di situ, mungkin kenampakan batuan bekunya, batuan induk bekunya atau patahan besar di situ mungkin masih kelihatan. Tetapi kalau ada daerah atau ada anomali yang lokal-lokal kecil-kecil itu sama sekali tidak kelihatan. Oke ya, itu adalah low pass filter. Nah, dengan demikian hanya data-data yang panjang gelombangnya itu besar saja yang akan kelihatan di sini atau frekuensinya kecil. Data random ini akan hilang. Nah, sehingga kalau kalian pengen menghilangkan data random yang biasanya high frekuensi, yaitu dengan low pass filter ini. Oke ya. Oke, jadi yang data broad tadi masih utuh ya, masih utuh. Oke, jadi kemudian data yang antara step dan gradient ini, gradient masih kelihatan sempurna ya, yang step ini stepnya menjadi tidak steep lagi tetapi agak landai ya, agak landai semacam ini. Nah, kemudian kombinasi dari high pass dan low pass ini disebut sebagai band pass. Jadi saya ingin mengambil pada frekuensi tertentu saja. Ya, contohnya saja, saya ingin mengambil pada frekuensi data yang saya punya ini. Data yang saya punya ini masih tetap terjaga dengan data yang broad monopolar ini saya anggap sebagai noise, itu hilang. Kemudian data step ini juga mestinya noise, itu masih ada. Ya, tetapi sudah tidak sekuat sebelumnya. Data randomnya juga masih ada. Ya, data randomnya masih ada. Walaupun ini nanti akan terjumlahkan dengan data yang di sini ini, akan menjadi complicated ya. Untuk memisahkan ini dan ini akan menjadi complicated kalau kita tidak bisa melihat kelakuan data dari random dan smooth data divisible yang kita punya. Ya, apalagi kalau data random tadi itu amplitude-nya tinggi, ya, amplitude-nya tinggi atau signal to noise rasionya sangat rendah, noise-nya sangat tinggi ya. Jadi ini bisa menjadi complicated lagi. Oke, kemudian juga bisa digunakan median filter ya. Median filter itu dari data yang sekian kelompok data itu diurutkan, diambil data yang tengah, geser kanan lagi, diurutkan lagi, diambil data yang tengah. Nah, median filter kalau datanya itu window-nya banyak akan sama dengan min. Ya, median filter akan mendekati min kalau jumlah datanya itu sama. Jumlah datanya banyak ya, bukan sama, jumlah datanya banyak. Jadi median filter itu akan sama dengan min atau sama dengan rata-rata kalau jumlah datanya banyak. Oke ya. Nah, ini adalah contoh median filter dengan window tertentu. Kemudian ini adalah data min rata-rata dengan window tertentu. Oke ya. Nah, jadi dari sini di dalam data geofisika nantinya dalam kita pengen melakukan sajian dalam bentuk gambar atau dalam bentuk signal, itu mestinya kita sudah melalui tahap filtering ini ya. Tahap filtering ini sangat penting sekali ya, kita melakukan proses tahap filtering ini sehingga enhancement terhadap data itu menjadi lebih optimal lagi ya, bisa menjadi lebih optimal lagi. Oke, nah ini lanjutannya, ini adalah contoh dari terracing filter. Saya belum begitu paham tentang terracing filter ini. Silahkan nanti kalian coba googling ya, apa itu terracing filter. Saya belum pernah mendengar terracing filter yang digunakan di geofisika. Ya, mungkin ini di dalam kajian
filter-filter yang digunakan untuk gambar atau image processing itu dipakai, tetapi di geofisika belum pernah dipakai. Kalau kalian pengen melihat lagi, silahkan di googling ya, terracing filter ini. Paling tidak menambah informasi buat kita. Kemudian ada automatic gain control filter. ini juga merupakan sebuah filter yang secara otomatis dia akan melakukan gain atau penguatan data secara otomatis ya. Jadi data yang rendah akan dikuatkan lebih kuat dibandingkan data yang sudah kuat. Intinya semacam itu. Jadi data yang rendah itu akan dikuatkan sedemikian sehingga data yang lemah tadi akan menjadi kuat, tapi data yang terlalu kuat akan dilemahkan. Itu disebut sebagai automatic gain control. Ya, automatic gain control filter. Ini sering dipakai di dalam data seismik, ya, data seismik untuk menyamakan energi ya, karena data seismik itu kan geofon yang dekat dengan sumber itu mesti energinya besar ya, dia kuat sekali. Tetapi semakin jauh offset dari geofon terhadap sumber itu energinya akan sangat kecil ya, sehingga perlu di automatic gain control ya. Karena apa? Karena data seismik yang semakin melambat semakin jauh itu di dalam data seismik khususnya refleksi itu mengindikasikan kedalaman ya gitu. Nggak asik lah ya kalau semakin dalam datanya semakin lemah begitu ya, semakin kecil, sehingga akan sangat kelihatan oke begitu. Kita bisa mengenhance data yang pada time travel yang lebih jauh, itu kita perkuat ya, sehingga didapatkan data yang lebih kuat. Ini contohnya dipakai di di seismik ya. Kemudian ada second horizontal derivative atau curvature filter. Nah, ini yang suka sekali dipakai oleh Pak Ari ya. Di dalam kajian geofisika itu biasanya menyarankan bimbingan tesis beliau itu dengan second vertical derivative ya, atau SHD lah, second horizontal derivative. Jadi semacam seperti ini ya, second horizontal derivative, atau disebut sebagai curvature. Ini juga merupakan suatu filter yang hasilnya itu merupakan turunan kedua secara horizontal. Entah gunanya untuk apa, tapi ini juga merupakan suatu filter. Karena ini kadang-kadang digunakan untuk mengenhance sesuatu. Ya, disebut sebagai second horizontal derivative. Atau bisa juga disebut sebagai first horizontal derivative atau gradient. Ya, atau gradient. Kalau yang ini curvature, kalau yang ini tadi gradient. Ya, tadi saya juga menyebut di slide tadi ada kayak panjang pendeknya titik ya. Itu disebut juga sebagai curvature atau second horizontal derivative dari garis yang dipunyai di situ tadi. Itu istilahnya adalah curvature juga. Oke ya, ini juga merupakan salah satu cara untuk mengenhance. Jadi intinya kita ingin mengenhance data menjadi data yang lain yang siapa tahu akan berguna. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh dari filter yang dipakai di dalam beberapa kajian analisis runtun waktu maupun analisis runtun spasial. Oke. Ini adalah contohnya aplikasi filter terhadap data seismik. Ya, jadi data seismik seperti ini misalkan saja ya, ini data ke vertikalnya adalah time, yang ke kanan ini adalah channel ke ya, atau geofon ke, katakanlah semacam itu ya. Yang ini tentu saja relatif dekat dengan source, yang di sini relatif jauh dengan source. Ini adalah datanya ya, data rekaman dari gelombang di sini nih tadi. Raw datanya adalah semacam ini. Kalau kita ingin melihat pada low frekuensi 20-40 ya kita gunakan filter yang namanya adalah band pass filter 20 sampai 40 ya. kita gunakan band pass ya 20 sampai 40 ya.
eh, kalau kita kaji lebih lanjut lagi itu bandpass juga ada macam-macam, ada jenis bandpass yang bermacam-macam. Itu akan dipelajari di apa namanya di ARW itu ya, analisis runtun waktu. Oke, jadi kalau kita pengen melihat data data raw itu pada frekuensi rendahnya, ya kita bandpass pada frekuensi ini, misalkan itu data frekuensi rendahnya yang masih terjaga, tetapi data frekuensi tingginya ini menjadi hilang, menjadi apa namanya tersupres gitu ya, hanya data-data frekuensi rendah yang muncul. Tapi kalau saya pakai 30-60 ya menjadi kombinasi tengah-tengah ya, ini 50 sampai 100 ya yang agak tinggi, kalau 90 sampai 120 yang data-data yang tinggi, frekuensinya tinggi. Nah, ini merupakan salah satu data enhancing. Sekali lagi ya, enhancing itu adalah semua proses data enhancing adalah semua proses yang digunakan untuk membuat data baru ya, atau meneguhkan, menonjolkan anomali yang kita miliki. Oke, ini contohnya ya, contoh data apa namanya bandpass filter ini. Oke. Kemudian kita masuk di dalam visualisasi. Jadi cara visualisasi ini adalah penggambaran. Ini penting sekali. Kalian bisa lihat-lihat dari beberapa contoh paper bagaimana cara memvisualisasi. Visualisasi yang menggambarkan profil parameter sebagai fungsi jarak, sebagai fungsi waktu, atau sebagai frekuensi disebut sebagai visualisasi satu dimensi. Jadi bentuknya grafik begitu ya, itu satu dimensi. Jadi suatu perubahan nilai sebagai fungsi jarak. Jadi kalau saya menggambarkan kurva begitu itu biasanya adalah data satu dimensi. Parameter dapat diplot di dalam skala log atau linear. Kita bisa memilih skala log atau skala linear. Log itu biasanya kalau data yang kita punya itu memiliki range yang sangat lebar. Contohnya adalah resistivity. Resistivity itu range-nya sangat lebar. Misalkan mulai dari sekitar mendekati 0 ya, mungkin 1-2 ohm begitu, sampai data saya mungkin ada di sekitar 30.000. Nah, itu range-nya lebar sekali, sehingga akan sangat nyaman kalau dipasang dalam skala log ini ya. Oke, jadi di dalam kajian visualisasi 1D ini untuk interpretasi itu umumnya diplot berbagai parameter fisik hasil processing. Oke. Ini adalah contoh ilustrasi visualisasi data dalam kerangka satu dimensi. Yang data yang atas ini, sekali lagi ya, ini saya bacakan saja. Ini adalah plot profile dari berbagai data geofisika, dari data zona mineral ya, deposit mineral yang intinya adalah ZN, PB, CU, dan AG ya, di daerah Talanga, disebut sebagai Talanga begitu ya, zona masif Talanga di Queensland, Australia. Jadi berbagai macam data geofisika. Yang A ini adalah data elektromagnetik, kemudian yang B ini adalah data gravity dan magnetik, kemudian yang C ini adalah data electrical resistivity pseudo section. Nah, yang di A ini masuk dalam kelompok penggambaran secara satu dimensi. Ya, penggambaran secara satu dimensi. Jadi ini data dalam satu lokasi yang sama, satu lintasan yang sama, tetapi punya berbagai macam apa namanya data yang berbeda ya, data akuisisi yang berbeda, atau cara pengambilan data yang berbeda ya, cara mengambilkan data yang berbeda. Oke, jadi ini adalah contoh-contoh data yang apa namanya semakin berubah apa namanya respon setelah dimatikan ya, respon setelah dimatikan. Tentu saja respon yang paling tinggi ini yang paling waktunya paling dekat dengan setelah dimatikan ya, data dari EM. Nah, ini adalah contoh cara menggambarkannya. Contoh cara menggambarkannya yang suhu Z ini adalah amplitudenya.
ya, amplitude dari respon elektromagnetik datanya. Oke ya, jadi ini positif kemudian turun, positif kemudian turun. Nah, data semacam ini kalau kita lakukan di atas zona mineral yang kita miliki itu akan sangat penting sekali, akan sangat bagus. Ya, akan sangat bagus karena dengan kita punya data semacam ini, kita akan mendapatkan respon yang terbaik untuk target yang kita inginkan. Ya. Apakah responnya itu dari channel 1 ini atau channel 6 atau channel 5, kita bisa menentukan mana yang kita pilih yang akan memberikan respon yang paling bagus terhadap data kita nantinya. Ya, terhadap anomali yang diinginkan. Ya, mungkin yang bawah ini cukup bagus karena peak hanya berada pada data yang ada. Nah, ini datanya, anomalinya ada di sini nih ya, yang berwarna hitam ini ya. Kita bisa memilih data-data yang sesuai ya dengan yang kita inginkan. Oke, ini apa namanya menjadi penting ya data semacam ini. Nah, ini biasanya disarankan kalau kalian ingin melakukan survei geolistrik begitu. Bentar ya. Survei geolistrik di suatu lintasan di mana kita masih kebingungan mencari bagaimana data spasial atau konfigurasi yang paling cocok yang akan menunjukkan, akan mengenhance respon dari target yang kita inginkan. Nah, itu biasanya kita melakukan survei pada lintasan yang sama, mungkin beberapa spasi atau beberapa jenis spasi ya, mungkin spasinya berbeda-beda antara konfigurasi yang sama, bisa jadi konfigurasinya berbeda. Kemudian kita bisa memilih berdasarkan hasil ukur itu tadi, itu konfigurasi mana dengan ukuran berapa yang paling pas. Nah, itu biasanya dilakukan ya, disarankan untuk dilakukan. Jadi besok ketika kalian akan mengambil data di lapangan, kalau targetnya itu adalah target yang pengen dicari, itu disarankan untuk melakukan testing profiling ya dari suatu lintasan yang tepat lintasan itu berada di atas anomali, ya, berada di atas target yang diinginkan. Oke, kemudian yang kedua ini misalkan yang B ini juga ada contoh data visualisasi satu dimensi, ya, yang apa namanya, yang biru ini adalah data gravity, yang merah ini adalah data magnetik. Ya, jadi di sini ada Seng, PB, CU dan AG di sini mestinya ada zona magnetisasinya di situ ya, akan menimbulkan sifat kemagnetan di situ, magnet induksi, sehingga medan magnetnya akan membentuk biasanya pola dipole ya, karena di Australia itu masih dipole. Ya. Kemudian gravitinya karena di sini masif sulfit ini biasanya berada di dalam sebuah body intrusi bagian atasnya, atau mungkin dia berasosiasi dengan batuan keras di situ, itu menunjukkan anomali gravity yang cukup tinggi ya, cukup dominan di sini. Oke, jadi cara menggambarkan juga bisa semacam ini. Jangan lupa itu targetnya juga dipasang, target yang kita inginkan. Kemudian yang di bawah ini adalah contoh juga cara menggambarkan dalam kerangka satu dimensi, walaupun ini mestinya bisa dikasih warna ya, bisa dikasih warna-warni begitu, tapi bisa digambarkan dengan cara semacam ini. Jadi bisa dikatakan dari keempat metode geofisika ini, target Zn, Pb, Cu, dan Ag, target sulfida ini bisa kelihatan. Ya, walaupun gravity mungkin bodinya ya yang kelihatan. Body porfirinya atau body sulfit yang ukurannya besar yang kelihatan. Oke ya. Oke, ini adalah contoh apa namanya ilustrasi untuk visualisasi data dalam kerangka satu dimensi. Kemudian ini contoh ilustrasi visualisasi dalam kerangka dua dimensi. Kita bisa menggambarkan dalam bentuk A ini atau stacked profile. Kadang-kadang saya pernah melihat orang-orang menggambarkan dalam bentuk stacked profile ini. Ya, saya pernah melihat data VLF begitu ya. Karena kalau dipaksa menjadi data kontur semacam ini itu agak berjauhan begitu, maka penggambarannya adalah berupa stacked section.
ya, stacked profile gitu ya. Jadi dalam satu bidang yang sama itu saya gambarkan data-data dalam lintasannya masing-masing yang sudah disesuaikan dengan jaraknya yang tepat begitu ya. Jadi kita akan mendapatkan data kira-kira semacam ini. Ini adalah data stacked profile, profilnya lintasannya pada arah utara selatan semacam itu. Oke ya. Ini data diambil dari Kirkland Lake area Ontario, Kanada. Oke. Kemudian yang B ini adalah contoh data yang digambarkan dalam kontur ya. Ini bisa kalian kerjakan dengan Surfer. Kalau ini malah tidak bisa Surfer. Surfer bisa ya, Surfer bisa karena kita bisa menggambarkan gridnya bisa digambarkan semacam. Jadi Surfer itu mampu ini bisa, ini juga bisa, atau ini juga bisa. Nah, pilih yang A, B atau C ini disesuaikan dengan apa namanya target yang diinginkan atau apa yang akan di-enhance. Ya mungkin kalau kita pengen meng-enhance adanya zona yang membentuk berasosiasi mungkin dengan urat atau dengan patahan di sebelah kanan atas ini, ya kita bisa memilih data yang atas ini atau data yang ini. Karena yang di tengah ini tidak begitu kelihatan. Yang di atas ini kelihatan ya, data apa namanya enhancing berupa ya, semacam daik begitu ya, kelihatan. Tapi yang di tengah ini tidak begitu kelihatan. Oke. Tapi kalau saya ingin melihat apa namanya poin-poin puncak-puncak dalam bentuk yang lebih detail ya bisa digambar yang ada di sini ini ya. Oke, ini kelihatan puncak-puncak secara lebih baik bila dibandingkan dengan data yang colorful seperti. Tapi kalau kita ingin melihat apa namanya gambar secara 3 dimensi dalam bentuk topografi ya gambar yang di bawah ini yang cukup. Nah, jadi pemilihan ini tentu saja disesuaikan dengan apa namanya target yang dimaui ya, target yang kita inginkan. Nah, ini adalah contoh visualisasi lain dalam bentuk data 3D. Nah, visualisasi 3D ini kadang-kadang complicated karena mestinya gambar 3D itu adalah gambar kabut ya. Saya pernah melihat salah satu orang itu menggambar 3D itu kabut ya. Jadi kita bisa melihat 3D dari subsurface ya, tapi dari dalam bentuk kabut begitu ya. Cukup bagus saya lihat cara menggambarnya. Jadi kita bisa melihat body dari mineral tapi dalam bentuk kabut begitu ya. Oke ya. Jadi bisa berbagai macam data. Yang ini kalau yang ini itu datanya mestinya masih sama dengan data visualisasi 2D ini tadi. Cuma diberi pencahayaan yang bermacam-macam. Ya. Jadi targetnya itu sudah dilingkari. Ini adalah batas zona yang target dari survei geofisika. Ini adalah data magnet ya, data magnet yang bisa digambarkan dalam A seperti ini atau B semacam ini. Ya, kalau A dan B ini kelihatannya ya tidak begitu suportif ya terhadap data yang kita punyai ya, terhadap apa batas anomali yang sudah diketahui dari geologi. Kelihatannya kok tidak begitu suportif, akan kesulitan kita untuk menjelaskan. Nah, sebagian besar dari kita, dari mahasiswa, dari bapak dosen juga, itu outputnya adalah standar dari survei yang B ini. Tanpa kita merubah apapun, kemudian kita bermain-main di bermain-main di interpretasi. Sebenarnya akan sangat bagus jika bagaimana kita bisa mengenhance data yang di B di sini tadi dari kacamata visual sehingga kita bisa mendapatkan gambar yang lebih cantik, gitu ya, lebih bagus. Nah, ini beberapa contohnya. Kita bisa menggeser-geser mau warna atau memberikan warna yang baru sehingga data atau gambar yang kita hasilkan tadi itu lebih make sense dalam kacamata interpretasi. Ini kita tidak mengubah data sekali lagi, kita hanya mengubah visualisasinya saja. Nah, makanya ini sangat penting sekali di geofisika, bagaimana cara kita mencoba mengubah visualisasi data sehingga datanya itu lebih hidup begitu ya. Ini coba kalian latihan ya, sebelum besok tesis gambar apa adanya begitu. Jangan, saya harapkan gambar tadi dicoba diolah lagi, dikasih cahaya, dikasih pewarnaan sehingga
apa namanya, bisa didapatkan gambar yang lebih hidup gitu ya. Misalkan gambar yang B ini dibandingkan dengan gambar yang D ini. Ini datanya data sama, hanya perbedaan color scale-nya saja. Perbedaan color scale saja. Nah, itu kamu suka yang mana? Nah, itu lebih bisa lebih meyakinkan ya pembaca. Kemudian lebih bagus lagi kalau kita bisa tambahkan dengan pencahayaan ya, dengan pencahayaan yang kita bisa atur arah posisi lampunya di mana, pada ketinggian berapa, sehingga membentuk bayangannya itu pada jarak berapa. Oke ya, jadi ada berbagai macam. Yang standar biasanya kanan atas ya, kanan atas itu pencahayaan standar. Karena mata kita melihat peta itu bayangan mata kita itu secara natural itu menganggap cahaya itu di kanan atas. Ya, cahaya itu di kanan atas, sehingga kita tidak akan terbalik melihat bayangan. Coba kalian bandingkan antara yang E ini dengan yang H ini ya. Dengan yang H ini adalah gambar yang sama, tapi cahayanya itu saya pasangkan pada kiri bawah. Nah, itu nampak sekali bahwasanya ini kayak seperti cekungan ya. Ini seperti cekungan, ini cekungan. Padahal enggak. Sebenarnya ini adalah yang ini, yang sebelah sini itu tinggian, yang sebelah sana itu rendahan. Tapi kelihatannya kebalik ya, yang sini kayak tinggian, ini kayak rendahan. Nah, secara natural mata orang itu akan relatif ke yang kanan atas ini. Tapi itu bisa diolah berbagai macam ya, sehingga lebih cantik. Nah, kombinasi dari pencahayaan dengan warna itu akan didapatkan gambar-gambar yang semacam ini. Ya, gambar-gambar yang semacam ini di Australia tadi di deposit Cu dan Au, deposit emas dan tembaga ya, tembaga dan emas. Ini mirip seperti Grasberg gitu ya, emas dan tembaga. Oke, bisa pilih yang ini atau yang ini. Yang di C ini tentu saja sudah melalui proses high pass. Data yang di sini tadi itu diambil frekuensi tingginya atau panjang gelombang yang pendek, kemudian digambarkan lagi, dapatkan semacam ini. Oke ya, ini termasuk dalam proses enhancing. Jadi sekali lagi, sebelum pemodelan itu ada baiknya semua data geofisika itu bisa kita enhance. Siapa tahu sudah bisa menunjukkan pola-pola yang bisa kita kaji lebih lanjut ya, dibandingkan dengan kita harus memodelkan lagi. Karena kalau kita membuat model itu secara otomatis kita melibatkan matematika yang lebih banyak. Ya, kita melibatkan matematika yang lebih banyak, kita memasukkan ambiguitas yang lebih banyak di situ. Sehingga sangat disarankan data-data hasil visualisasi ini kita enhance dulu. Siapa tahu sudah bisa memberikan informasi yang lebih dari gambaran geologi ya. Biasanya kalau orang geologinya kuat, yang dia mendalami geofisika, itu akan sangat mudah sekali menjelaskan semacam. Pak Nukman itu orang geologi yang agak sedikit kenal ya, lebih banyak kenal dengan orang-orang geofisika, sehingga dia menerjemahkan fenomena geofisika itu bisa nyambung ya dengan fenomena geologi. Sangat cantik gitu ya cara menerjemahkannya. Oke. Nah, kemudian ini contoh cara pencahayaan untuk target yang berbeda-beda. Ya, target yang diinginkan misalkan adalah target fault di sini nih. Ya, target fault di sini dan target kenampakan urat-urat ya. Penampakan urat-urat di yang relatif ke arah timur laut barat daya ini. Nah, kalau yang digambar di sini ini adalah cahayanya di kiri atas, kalau yang di B ini di kanan atas. Nah, data yang sama itu kita bisa memberikan impression yang berbeda. Impression yang berbeda. Yang di sini tadi itu lebih condong ke arah impresi urat, pola urat yang ada di situ. Kemudian yang di sebelah kanan ini lebih condong ke arah pola patahan yang ada di situ. Ya, pola patahan. Ya, yang di sini di pola mungkin urat dari antitetic fault sebelumnya ya, yang tegak lurus begini. Tapi ini fault yang recent nih mungkin ya. Fault yang recent ini fault yang zaman dulu. Ini adalah antitetiknya.
Oke, jadi cara membuat atau meletakkan bayangan juga akan memberikan supporting yang berbeda terhadap interpretasi nantinya. Oke. Nah, kemudian kita masuk ke interpretasi ya. Interpretasi ini mestinya ada dua, interpretasi kualitatif dan interpretasi kuantitatif, seperti diagram survei, diagram metode geofisika yang pernah saya sampaikan di minggu ke-8 kemarin ya. Nah, di dalam interpretasi yang terbagi menjadi dua tadi, kajian kualitatif dan kuantitatif. Kalau kualitatif itu ya seperti ini tadi, kita bisa menjelaskan dari gambar yang ada fenomena geologi yang bisa di-infer dari situ. Kemudian yang kuantitatif mestinya kita harus membuat sebuah model, bagaimana model subsurface dari data yang kita punya. Nah, untuk interpretasi ini itu ada beberapa pertimbangan aspek penting. Yang pertama tentu saja adalah petrofisika, ya. Karena petrofisika itu adalah penerjemah dari metode geofisika ke litologi atau ke geologi. Penerjemahnya adalah petrofisika. Sehingga ini harus kita kuasai dengan benar. Sangat bagus sekali kalau kita punya parameter fisik dari sampel, ya. Jadi misalkan saja saya ingin mencitrakan resistivitas atau IP, ya, chargeability di situ. Itu akan sangat bagus kalau saya punya resistivitas sampel dan punya chargeability sampel. Itu kita sudah memegang petrofisikanya berarti. Ya. Misalkan saja di dalam interpretasi kualitatif atau kuantitatif ya, kuantitatif dari geomagnet begitu, ada baiknya kalau kita punya data susceptibilitas dari sampel target, sampel mineral mungkin sampel host di sekitar situ. Sehingga kita sudah pegang petrofisikanya. Jadi ini penting sekali ya. Sangat bagus kalau petrofisika itu tidak dari tabel, karena sebagian besar dari kita itu mesti dari tabel, Telford mungkin ya. Telford, tabel kecepatan batuan, itu kita mengacu Telford. Sebaiknya tidak seperti itu. Sebaiknya kita, kalau kita bisa berkunjung ke lapangan, kita bisa mengambil sampel-sampel dan kita bisa melakukan pengukuran. Ya, pengukuran. Atau kalau tidak bisa didapatkan itu, ya kita cari sampel yang muncul di permukaan, kemudian kita melakukan pengukuran di situ. Ya, intinya kita harus menguasai dulu bahasa penerjemahnya atau petrofisikanya. Kemudian yang kedua adalah skala kenampakan yang dapat diidentifikasi. Tentu saja ukuran-ukuran target yang terlalu kecil itu, kalau kita berani menginterpretasikannya, itu berarti kita sudah semacam menginterpolasi data geofisika yang ada ya, karena data kita mungkin berada pada jarak yang mestinya target tidak akan kelihatan. Nah, ini sering sekali kita pergunakan ya, walaupun mesti akan muncul perdebatan ya. Ini namanya enhancing interpretation gitu. Sebenarnya data kita itu untuk mengkaji fenomena dengan ukuran segitu itu masih kurang rapat misalkan. Tapi dalam interpretasi kita juga menginterpretasi hal-hal yang kecil semacam itu. Nah, ini menjadi complicated. Ini semakin berkembang atau semakin banyak dipakai ketika tersedia data satelit ya. Mungkin kalian pernah mendengar data TOPEX atau TOPEX Poseidon itu ya, atau data gravity satelit begitu ya. Data gravity satelit itu biasanya diambil dalam skala spasial yang tidak terlalu rapat, dan juga pengambilan datanya itu relatif jauh dari target. Tentu saja responnya juga tidak sebesar kalau dekat dengan target. Dan data itu merupakan proses matematik yang diturunkan atau di semacam di downward continuation gitu ya, menjadi mendekati target. Nah, ini juga akan menjadi complicated kalau misalkan yang dikaji itu yang kecil, karena datanya tersedia bebas begitu. Yang dikaji ada yang kecil-kecil, misalkan urat, kemudian gunung api, konduit dan sebagainya. Jadi sangat-sangat kecil. Itu butuh enhanced interpretation namanya ya.
Jadi skala ini menjadi penting di sini, skala kenampakan yang dapat teridentifikasi. Jadi disarankan kita menginterpretasikan sesuatu yang ukurannya itu sesuai dengan data yang kita punya tadi. Jadi istilah yang di depan tadi sebagai Nyquist frekuensi itu masih tetap masuk. Ya mestinya dari respon yang kita miliki itu paling enggak kita punya 4 data ya. Kita punya 4 data sehingga kita kalau rekonstruksi masih masuk. Oke, kemudian yang ketiga adalah berpikir 3D, terutama jika data hasil dalam profil 2D. Ini juga saya sering sampaikan, karena kalau kita melakukan pengukuran profil 2D ya, di samping sebuah batuan yang besar yang memiliki kontras yang cukup besar dari hosis itu nanti akan berpengaruh. Bisa saya ilustrasikan di sini ya. Jadi misalkan saja saya punya lintasan di sini ini, lintasan AB gitu ya. Ini A, ini B. Nah, lintasan AB ini diukur di dekat sebuah intrusi mungkin besar sekali di sini nih. Ya, intrusi besar di sini. Dan ini kadang-kadang tidak kita sadari atau memang lintasannya yang ada di situ saja. Nah, tentu saja akan ada pengaruh dari target 3D ini terhadap lintasan yang saya buat. Ya, lintasan yang saya buat ada pengaruh ini. Ini akan menimbulkan artefak. Sebenarnya ini sudah bisa digunakan untuk tugas akhir ya, kalau kalian berminat dengan menggunakan software forward model tadi, pengen dikaji faktor kesalahan yang terjadi dari data 2D kalau saya punya data 3D. Ya, anomalinya 3D tapi datanya 2D. Nah, kemudian hal yang kedua, yang pertama. Kemudian yang kedua, itu kadang-kadang itu diperlukan suatu strategi untuk memilih profil 2D. Ya, memilih profil 2D karena kadang-kadang kita juga diminta untuk membuat profil tentu saja kita akan menyayat ya, akan membuat sayatan. Nah, sayatan ini yang nanti terrepresentasi dalam data profile itu mestinya sayatannya harus tegak lurus strike katakanlah ya. Tegak lurus strike sehingga kita bisa mendapatkan data yang lebih bagus. Misalkan saja saya punya pola kontur semacam ini hasil dari fault ya yang di tengah di sini nih. Itu mestinya kalau saya membuat sayatan ya tidak sejajar dengan strike tetapi yang tegak lurus strike segini misalkan. Nah di sini nih, nah, ini A, ini B misalkan semacam ini. Nah, itu tegak lurus strike sehingga kajian 2D dalam target 3D ini masih walaupun ada kesalahan tapi tidak begitu salah besar ya. Kemudian yang ketiga, anomali kuat dekat dengan permukaan ya. Kita dulu sudah mendengar istilah regolith ya. Regolith itu segala macam unconsolidated sedimen berupa kerakal, kerikil, remuan dan sebagainya yang ada di permukaan tanah. Itu biasanya sangat mengganggu. Ya, biasanya sangat mengganggu karena biasanya bukan itu yang dicari di geofisika. Jadi ini perlu kajian secara lebih mendalam ya kalau mau dilakukan interpretasi. Karena kadang-kadang untuk seismik katakanlah itu keberadaan regolith ini juga sangat berpengaruh ya, dia akan menyerap energi secara signifikan. Oke. Kemudian distorsi oleh topografi ya, jelas distorsi oleh topografi mestinya harus ada koreksi topografi terhadap semua data. Kemudian base map ya, base map ini penting sekali sebenarnya untuk interpretasi karena kalau kita punya sebuah lintasan atau data dalam bentuk 3 dimensi itu mestinya ada base map yang dipasang di atasnya. Base map tadi juga mestinya memuat segala hal artefak yang mungkin akan mengganggu. Misalkan saja saya ngukur geolistrik di dekat dengan pusat pengolahan air ya, PAM misalkan semacam itu ya, di mana di situ ada pipa air yang saling kesana kemari, otomatis akan berpengaruh ya. Sehingga harus kita gambarkan sehingga kalau kita mendapatkan anomali di sekitar situ ya mestinya harus extra care untuk interpretasi di situ.
Misalkan semacam itu. Kemudian arah lintasan dan kerapatan yang berpengaruh terhadap ukuran model anomali. Nah, ini juga penting sekali karena kadang-kadang seperti ini ya. Kadang-kadang itu ada kesalahan dari kita. Saya sudah mendapatkan kontur misalkan saja semacam ini, kontur semacam ini. Nah, kontur semacam ini. Nah, itu kemudian kita akan membuat suatu lintasan yang akan saya interpretasi. Lintasan tadi misalkan arahnya adalah ke sini, ya, gini ya. Lintasan yang ke sini. Tapi ternyata data di sekitar sini tadi itu tidak banyak. Data yang banyak itu ada di sekitar sini ini. Di sini itu tidak begitu banyak. Sehingga data-data yang ada di sini tadi itu hanya interpolasi saja. Nah, ini harus care ya, harus care kita. Ini sering sekali di teman-teman kalian ya. Kalau data sudah diinterpolasi dalam bentuk kontur begini, ya berarti kita bisa menyayat sesuka hati ya. Ternyata itu harus kita lihat dulu data titik-titik data yang supporting ya. Titik data yang supporting mestinya harus melewati titik data yang cukup banyak. Kemudian ketepatan posisi lintasan atau titik pengukuran ini juga penting dalam kajian interpretasi. Siapa tahu ada pergeseran dan sebagainya. Kemudian artefak akibat proses dan display. Ya, ini kadang-kadang iya dalam proses misalkan tadi bullseye tadi ya, itu membentuk artefak. Display ini mungkin dalam bentuk coloring, pewarnaan itu akan menimbulkan artefak. Kemudian info keberadaan infrastruktur. Nah, ini penting sekali apalagi kalau kita melakukan survei di dekat dengan urban ya, mungkin kawasan pantai, kita pengen mengsurvei pasir besinya, kita mungkin survei di batu barat tapi di dekat dengan sebuah daerah urban dan sebagainya. Itu harus penting, kita harus melihat infrastruktur yang ada di situ. Kemudian kajian multi interpretasi data geofisikanya ini juga sangat penting sekali. Sebenarnya ada semacam perjanjian tidak tertulis begitu ya. Kalau S2 itu paling tidak menggunakan 2 data geofisika. Tapi nampaknya sekarang ini sudah agak tidak begitu berlaku. Jadi besok kalau kalian melakukan tesis itu diharapkan ada data lain yang supporting ya. Entah data pemboran, entah data geologi detail, entah data geofisika yang lain. Jadi diharapkan interpretasi tidak hanya dari single geophysics method saja. Jadi ada metode geofisika yang kedua, ketiga ataupun data geologi yang lain sehingga hasilnya bisa lebih mantap gitu ya. Jadi kalau misalkan tidak ada data itu ya mungkin kajian keekonomian, kajian hazardnya, kajian kerugian, kebencanaan dan sebagainya. Jadi pernah kemarin itu ada teman kelas kalian ya yang menggunakan survei geolistrik begitu untuk mencari air tanah untuk produksi ayam, untuk produksi peternakan ayam gitu. Nah, itu sangat komprehensif sekali karena sampai dihitung kebutuhan airnya. Jadi di situ tersedia berapa debit yang bisa diambil itu berapa liter per berapa meter kubik per detik misalkan saja, sampai kebutuhan air untuk ayam. Satu anak ayam dari kecil sampai besar itu butuh berapa liter, itu sampai dihitung. Itu lancar saja karena dia memang pengusaha peternakan ayam ya, jadi dia bisa lancar sekali menuliskan itu ya. Memang diminta semacam itu sehingga komprehensif begitu, tidak hanya survei untuk air tanah saja tetapi sampai ke pemanfaatannya ya. Jadi akan sangat komprehensif sekali, jadi dapat nilai bagus sekali karena ada kajian keekonomian. Saya survei itu sekian, saya survei sekaligus biaya operasional itu sekian rupiah begitu ya, kemudian ayamnya keuntungannya sekian rupiah, itu sampai kajian keekonomian itu, sehingga detail sekali ya. Ini cukup komprehensif maksudnya, karena kadang-kadang ada tuntutan sampai komprehensif semacam itu, sampai gunanya apa, kemudian bagaimana hitung-hitungannya dan sebagainya. Oke. Nah, kemudian ini masih ada beberapa slide yang mungkin akan saya percepat saja untuk pertemuan besok ya, karena ini waktunya sudah tinggal sedikit lagi. Kita cukupkan sampai di sini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa lagi minggu depan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.